Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Hopefully everything is okay. Well, are you ready to study now? Before we are going to study, please prepare your book and write the material in this meeting. Siapkan buku kalian dan jangan lupa untuk menulis materi yang akan dibahas dalam slide-slide berikut ini. Okay, today we're gonna study the material in chapter 4. In chapter 4, there will be 3 submaterial. There are commanding, artinya memerintah, and then inviting, yang artinya mengundang, and permission, yang artinya meminta izin. But today, I'm just gonna explain the first material, which is commanding, memerintah. Oke, kita bahas command. What is command? Command adalah ketika kita meminta atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Usually, command use short imperative. Short imperative usually consists of infinitive verb 1, infinitive plus noun, or be plus adjective or adverb. Jadi apa itu command? Command itu biasanya menggunakan kata suruh sederhana atau pendek. Kata suruh sederhana atau pendek itu biasanya terdiri dari apa? Kita bisa membuat kalimat perintah itu dari apa? Di sini ada 3. Yang pertama adalah infinitive atau verb 1, kemudian bisa juga pakai infinitive atau verb 1 ditambah dengan noun, kata benda, atau juga bisa menggunakan be plus adjective or adverb, kata be ditambah dengan kata sifat atau kata keterangan. Okay, now let's check the examples. First, the command to do an activity. Kalimat perintah untuk melakukan suatu pekerjaan atau suatu aktivitas. Sit down, duduklah. Stand up, berdirilah. Open the door, bukalah pintunya. Close the window, tutuplah jendelanya. Raise your hand, angkatlah tanganmu. Okay. Here ada the command to do an activity. Perhatikan di sini, ini terdiri dari kata kerja bentuk 1. Ini juga kata kerja bentuk 1 saja. Jadi tadi kan ada infinitive atau verb 1. Ini contohnya, kata kerja bentuk 1. Sedangkan yang ini, open the door. Open is as verb 1. Kemudian the door ini adalah sebagai kata bendanya. Then, the command using adjective or adverb. Be careful, berhati-hatilah. Be patient please, bersabarlah. Be diligent, rajinlah. If you notice here, jika kalian perhatikan di sini, ini kalimat perintah menggunakan adjektif atau kata sifat. Berarti ini kalimat perintah, tapi tidak menyuruh untuk melakukan suatu pekerjaan, tetapi be careful, berhati-hatilah. Nah, disuruh untuk berhati-hati, bukan pekerjaan, ya. Do you understand? Okay, let's continue. Here I have some notes. First, to make the comment politer, we can add please.
before or after the imperative. Jadi, untuk membuat kalimat perintah itu lebih sopan, kita bisa menambahkan kata please sebelum atau sesudah kata perintah itu. For example, turn on the lamp please. Nyalakan lampunya, tolong. Atau kalau please-nya ada di depan, please give me the straw. Tolong berikan aku sedotannya. Okay. Notes yang kedua, it will be even politer if we turn our command into request by changing the form of the utterance from imperative into interrogative. Nah, kalimat perintah itu jauh lebih sopan jika kita mengubah kata perintah yang berbentuk positif ditambah dengan tanda seru itu dirubah ke dalam bentuk kalimat permintaan yang berwujud interrogatif atau kalimat pertanyaan. Kita cek contohnya saja langsung ya. Clean the whiteboard. Clean the whiteboard. Bersihkan papan tulisnya. Akan lebih sopan terdengar jika kita mengubahnya menjadi could you clean the whiteboard please? Bisakah kamu membersihkan papan tulisnya? Press the button. Dirubah menjadi would you please press the button? Kedengarannya saja sudah jauh lebih sopan ya. Nah, kita bisa menggunakan ini agar orang yang kita mintai bantuan untuk melakukan sesuatu itu lebih ringan melakukan sesuatu yang kita inginkan. Okay, now how to respond the comment? Bagaimana cara menjawab komen atau kalimat perintah itu? Kita bisa menggunakan okay, sure I will, tentu aku akan mengerjakannya, with my pleasure, dengan senang hati, alright, baiklah, and etc. dan lain sebagainya. Mungkin kalian nanti bisa menemukannya sendiri ya. Next, here the example of comment in the dialogue. Where are you going, Dana? I'm going to buy tin for my printer. Okay, but don't forget to use your mask and bring hand sanitizer. Alright, Mom, don't worry. Ini ada dialog antara Dana dan ibunya. Where are you going, Dana? Mau pergi kemana, Dana? I'm going to buy tin for my printer. Aku akan pergi membeli tinta untuk printerku. Okay, but don't forget to use your mask. Baiklah, tapi jangan lupa untuk memakai maskermu. And bring hand sanitizer. Alright, Mom. Don't worry. Baiklah, Bu. Jangan khawatir. Nah, coba kalian cari manakah expression of comment-nya. Ada berapa kira-kira? Ya, komen ada di sini ya, diucapkan oleh ibunya. Don't forget to use your mask. Jadi dia menggunakan verb 1 plus noun. Kemudian ada lagi bring hand sanitizer. Bring verb 1, hand sanitizer as noun. Nah, selain dalam dialog, ternyata komen itu juga bisa kita temukan dalam prosedur teks. Ini salah satu contohnya prosedur teks tentang membuat homemade cupcakes. Ini ada ingredients-nya. Komennya itu ada di step-nya atau di method-nya, cara melakukan prosedur teksnya. Seperti di sini ada step 1, sift the flour
to remove the lumps and add the ingredient from the list. Ini ada sieve the flour. Itu adalah komennya. Step 2. When the butter is thick and homogeneous, fill up half of each mold with it. Komennya ada di fill up. Next, step 3. Bake them from 20 minutes at a temperature of around 180 degrees Celsius. Komennya ada di bake them. Panggang mereka ya, panggang kuenya maksudnya. Step 4. Whisk the egg whites until they are stiff and the rest except the color additive. Komennya ada di whisk the egg. Kocok telurnya. Step 5. Once frosting is done, split it evenly and then add a little bit of color additive to each. Komennya ada di split it. Step 6. Let everything cool down and finally decorate them. Ini adalah komennya. Decorate them with a pastry bag. Kira-kira tahu nggak artinya dari semua komen ini? Kalau belum tahu artinya, nanti silakan dicek di kamus masing-masing ya. Selanjutnya adalah saya punya beberapa gambar di sini. Write the expression of command which is suitable with the picture below. Jadi perintahnya adalah tulis the expression of command, ungkapan perintah yang cocok dengan gambar yang ada di bawah ini. Ini nomor 1 gambarnya tentang ini. Kira-kira kalimat perintah apa yang cocok untuk kalau ada gambar seperti ini? Nomor 2, ada orang memakai masker, kira-kira komennya seperti apa? Dan selanjutnya, kalian bisa mengerjakannya di buku, ditulis, nomor 1 apa, nomor 2 apa, 3 dan seterusnya seperti apa, nanti dinilaikan ketika kita bertemu di kelas ya. Okay, from here, do you understand all of the material today? Hope you get a best understanding, right? Nanti kalau ada pertanyaan, kalian bisa text me atau send WA to my number. So, let's close our meeting today by saying Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you on the next meeting. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.